Oke, halo semuanya. Nah, ini kayaknya paling banyak di request pembahasan SIMAK UI. Terus untuk paket yang ini aku nggak lengkap nih soalnya. Cuman punya 12, nggak sampai 15. Oke, nggak apa-apa ya. Sip. Oke, by the way, di tempat aku lagi hujan deras. Jadi kalau ada noise-nya itu mohon dimaklumi ya. Nah, ini soal pertama tentang energi ionisasi dan soalnya ini lumayan baru menurutku, fresh gitu. Jadi pertanyaannya agak beda. Urutan energi ionisasi kelima dari unsur-unsur C, B, dan N. Yang benar itu yang mana? Terus kamu dikasih tahu nomor atomnya. Nah, karena udah tahu nomor atomnya, bisa kita tahu golongannya ya. Sebenarnya kalau nggak dikasih tahu nomor atom juga kita udah bisa tebak gitu. Dia golongan 3, 4, dan 5A. Kayak gini urutannya. Oke, kemudian energi ionisasi, itu kan kita tahu sebenarnya dalam satu periode itu dari kiri ke kanan, itu nilainya meningkat gitu kan. Apakah berarti jawabannya itu kayak gini? Semakin ke sana meningkat berarti N lebih besar daripada C, lebih besar daripada B. Jawabannya enggak. Bahkan di opsinya pun tidak ada gitu kan. Kenapa? Karena yang ditanya itu di sini adalah energi ionisasi kelima. Nah, energi ionisasi kelima dengan energi ionisasi in general gitu ternyata nggak sama. Biasanya kamu bakal dapat soal kayak gini nih. Biasanya ya, yang wajar, yang umum itu, misal kamu dikasih data energi ionisasi pertama sampai keempat, terus ada ini angkanya. Terus ditanya, biasa ditanya itu, ini golongan berapa sih? Ya kan? Kamu bisa jawab, pasti udah jago nih. Jawabannya adalah golongan 2, 2A lebih tepatnya. Kenapa? Karena dari energi ionisasi kedua ke energi ionisasi ketiga itu dia lonjakannya yang paling paling besar. Gitu. Artinya apa? Artinya dia tuh udah stabil nih di golongan 2. Dia udah melepaskan 2 elektron, jadi muatannya plus 2. Itu udah yang paling stabil. Sehingga untuk melepaskan elektron satu lagi ke plus 3, itu sulit. Butuh energi yang banyak. Gitu loh maksudnya. Nah, karena hal demikian, nggak sama energi ionisasi kelima untuk masing-masing golongan ini. Jadi, ini aku punya tabel energi ionisasi, tapi ini bukan periode 2, ini kan mereka golongan sorry, unsur-unsur periode 2 gitu kan. Adanya yang periode 3 gitu. Tapi nggak apa-apa karena kan ini namanya juga tren gitu ya. Jadi ada kecenderungan, boleh diasosiasikan kayak gini. Jadi kita lihat AL, SI dan P. Nah, tadi yang sebelumnya aku warnain hijau deh. Yang ini dia golongan 2 yang kamu lihat ini adalah data dari MG. Yang ini nih, energi ionisasi pertama sampai ke 4. Oke. Kelihatan kan kalau dia dari 2 ke 3 lonjakannya paling besar. Fix, dia golongan 2. Nah, yang ditanya itu kan energi ionisasi kelima. Yang ini nih, baris yang ini. Coba kamu lihat. Oke, yang paling jelas deh, golongan 5, si fosfor, itu dia belum terjadi lonjakan. Karena dia udah stabil gitu di golongan 5. Dan ini energi ionisasi kelima gitu. Makanya nilainya tuh kecil gitu kan. Kecil compare tuh yang lain. Nah, untuk golongan 3 dan 4 ini dia udah duluan nih terjadi lonjakan pada EI3 dan EI4. Makanya nilai energi ionisasi kelimanya itu gede. Dan ternyata lebih gede yang golongan 4 daripada golongan 3. Gitu. Jadi urutannya itu bukan kayak yang di awal tadi, tapi C ya golongan 4 lebih besar daripada golongan 3 yaitu boron, kemudian baru N. Oke. Ini jawabannya. Jawabannya itu yang A ya. Bagus ya soalnya. Oke, lanjut nomor 47, nomor 2 ya. Ini soalnya mirip banget sama yang di paket sebelumnya, cuman yang di paket sebelumnya itu yang ditanya adalah massa glukosa. Oke, di sini massa senyawa urea CONH2 dua kali mengandung 5,6 gram atom nitrogen. Itu massa ureanya in total itu berapa? Nah, ini urea, rumus senyawanya, terus dia bilang mengandung nitrogen 5,6 gram. Semua pasti udah tahu rumusnya ya. Kalau kita pengen cari massa nitrogen dalam urea, berarti kan berat nitrogen dibagi berat urea dikali massa urea. Nah, karena nitrogennya itu ada 2, kalau di rumusnya kita lihat sini. Nitrogen ada 2, gitu kan. Maka AR-nya pun harus dikali 2, si berat urea yang di sini. Gitu.
Udah, masukin semua yang kita tahu, udah tahu semuanya kan. 5,6 gram sama dengan 2 kali AR nitrogen itu 14, ada di soal sebenarnya, cuman di sini kayaknya tidak jelas gitu ya. Terus urea itu, ini tadi kan CONH2 2 kali itu 60 dikali massa urea. Ini yang ditanya. Oke. Udah deh, tinggal kali silang aja, dapat massa ureanya itu 12 gram. Jadi jawabannya yang C. Gampang banget ini. Oke, sip. Oke, lanjut nomor 48, nomor 3 ya. Ini juga termasuk soal yang gampang banget gitu. Jadi sayang banget kalau nggak bisa jawab. Bonus ini menurutku. pH larutan yang mengandung 0,3 molar CH3CONA dan 0,05 molar CH3COH itu berapa? Diketahui Ka dari CH3COH itu biasanya, ini nggak kelihatan kan? 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, di sini kita punya CH3CONA dan CH3COH. Udah kelihatan banget gitu, garam sama asam lemah. Ya kan? Maka ini adalah ciri-ciri dari buffer. Buffer apa? Buffer asam, karena tadi asam lemah ya. Nah, rumus buffer asam itu, tahu kan? Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasinya. Nah, di sini basa konjugasinya itu adalah si garamnya. Udah, tinggal masukin semuanya. Ka-nya tadi 1,8 kali 10 min 5, kemudian, nah sebenarnya kan ini mol ya, cuman kita yang diketahui itu konsentrasi. Nah, kita tahu kalau mol itu kan sama dengan molar dikali volume kan. Ya udah, misalin aja volumenya itu V gitu, sebuah variabel, karena nanti bakal dicoret juga. Gitu. Oke. Udah, tinggal dioperasikan aja, dapat konsentrasi H+-nya adalah 3 kali 10 min 6. Maka pH-nya min log konsentrasi H+, 6 min log 3. Gampang banget. Jawabannya yang A. Nah, lanjut. Ini soal yang bagus nih. Tentang titrasi ya. Di sini kamu dikasih kurva sebenarnya. Cuman kalau kamu nggak dikasih, ternyata juga bisa jawab karena udah cukup datanya yang ada di narasi. Oke, pertanyaan itu, perhatikan kurva di atas. Itu kurva titrasi HF dengan NaOH. Berarti kan titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Makanya dilihat di sini titik ekivalennya itu di sekitar basa. Cuman agak nggak akurat nih. Coba ya kita baca, di sini diketahui 25 mili HF-nya itu 0,02 molar. Dititrasi dengan NaOH 0,02 molar juga. pH pada titik ekivalen itu 7,6. Padahal kalau kita lihat di sini kayaknya lebih dari 7,6 ya. Gitu. Tapi it's okay, kita ikut data aja ya. Terus yang ditanya itu nilai dari pKa. Nah, pH diketahui 7,6. Maka POH berarti kan basa tadi ya. pH-nya basa 7,6 di atas 7. POH-nya berarti 14 minus pH, dapat 6,4. Nah, ini kamu nggak perlu jadiin dia konsentrasi OH minus karena bakal sulit gitu. Jadi, kalau jadiin konsentrasi OH minus itu jadinya 1 minus log 64, ya kan? Nggak usah, nggak perlu karena bakal sulit. Sekarang titrasinya, masih ingat ya rumus titrasi itu MA dikali VA dikali A, di mana A itu asam, terus A yang kecil ini valensi dari asam ya. Sama dengan MB dikali VB dikali valensi basanya. Masukin semuanya, dapatlah kita volume basanya itu 25 mili. Nah, volume si NaOH-nya. Oke, ternyata kamu lihat deh, molaritasnya sama, 0,02 molar masing-masing. Terus volumenya juga sama-sama 25 mili. Ya kan? Maka kalau kita cari mol, berarti kan mol untuk keduanya, karena dua-duanya sama ya. Itu molaritas dikali volume, 0,02 molar dikali masing-masing 25 mili, itu 0,05 milimol untuk NaOH maupun HF. Jadi ngitungnya nggak perlu dua kali gitu loh. Udah deh, kita tinggal bikin bagan mula-mula reaksi sisanya. Masukin semuanya, 0,5 milimol, 0,5 milimol gitu kan. Karena dia sama-sama satu, koefisiennya habis dua-duanya di akhir. Yang terbentuk itu garam NaF 0,5 milimol dan air. Nah, kalau udah ikutin dari UTBK series yang larutan, udah tahu ini pasti tentang hidrolisis ya. Karena yang tersisa itu apa? Garamnya. Hidrolisis garam. Nah, di sini garamnya garam asam atau garam basa? Garam asam. Kenapa? Karena NaF tadi dia terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Tinggal masukin ke rumus hidrolisis garam basa gitu. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam.
Oke, di sini semua udah diketahui belum? Udah sih ya. Tadi konsentrasi OH- aku bilang nggak usah, nggak apa-apa. Cuman ini nih yang belum, konsentrasi garam. Tinggal kita cari dulu konsentrasi garamnya, itu kan sama dengan, ini ya dari yang sini, NaF itu kan mol dibagi volume. Molnya tadi 0,05 milimol, ini yang tersisa, terus volumenya karena udah di akhir nih, udah dicampur larutannya, maka volume total 25 mili ditambah 25 mili, ya. Jadinya 50 mili. Dapat molaritas dari garamnya itu adalah 0,01 molar. Masukin semua data yang kita punya. Jadi kayak gini ya. Konsentrasi OH- sama dengan 10-14 akar 10-14 per Ka yang pengen kita cari dikali 10-2, 0,01 molar. Maka konsentrasi OH- kuadrat, jadi kedua ruas dikuadratin biar akarnya hilang. Konsentrasi OH- kuadrat sama dengan, ini jadi 10-16 ya, 10-14 kali 10-2 kan 10-16 per Ka. Nah, kemudian Ka sama dengan 10-16 kali konsentrasi OH- pangkat min 2. Karena konsentrasi OH- ke bawah kan, terus dinaikin ke atas jadi minus pangkatnya ya. Ini matematika ya. Oke, kita itu yang ditanya itu pKa, bukan Ka, beda ya. Supaya dapat pKa gimana? Semua ruas kita kalikan minus log. Jadi minus log Ka sama dengan minus log 10 min pangkat min 16 dikali minus log OH- pangkat min 2. Di mana minus log Ka itu adalah pKa. Gitu. Jadi pKa sama dengan, nah ini kan logaritma biasa ya, minus log 10 min 16 kan 16. Nah ini gimana? Kalau di logaritma kan kita 10 min 2 ini pindah ke depan gitu ya, dikali jadi dikali minus 2 di sini kan. Terus minus log Ka ini kan POH. Gitu, makanya tadi aku bilang POH-nya yang di awal itu nggak perlu dirubah, biar gampang. Nah, masukin deh POH-nya 16 minus 2 dikali 6,4 ya, itu dapat minus 12,8. Jadi pKa-nya itu adalah 3,2. Oke, jadi jawabannya itu yang beta, 3,2. Bagus kan soalnya? Oke, lanjut. Ini soal tentang polimer ya. Nah, di sini kita punya dua senyawa gitu, dua substrat. Produk polimerisasi kondensasi yang terbentuk dari kedua senyawa di atas itu yang mana? Nah, polimerisasi kondensasi itu intinya kayak gini. Jadi biasanya itu antara sesuatu yang punya gugus karboksilat, COOH ini kan karboksilat ya, nih, di kedua sisi dengan amina, NH2, atau bisa juga dengan alkohol. Jadi COOH, coba lihat kursor aku, COOH dengan OH di sini. Nah, kalau COOH dengan amina itu namanya poliamida. Kalau COOH dengan OH itu namanya polyester. Oke, sip sampai situ. Nah, terus ciri-ciri selanjutnya dari polimerisasi kondensasi itu adalah dia dua senyawa yang berbeda. Kita punya dua senyawa. Dengan senyawanya itu punya kepala dengan ekornya tuh sama. Gitu. Jadi makanya karena sama dia bisa nyambung-nyambung gitu loh. Gimana sih jelasinnya? Ya, pokoknya mereka bisa jadi panjang gitu lah. Makanya bisa berpolimerisasi gitu kan. Poli itu kan banyak artinya. Nah, ciri selanjutnya dari polimerisasi kondensasi itu adalah dia kan membentuk ikatan yang panjang nih, tapi sambil melepaskan molekul yang lebih kecil. Contoh, coba kamu lihat yang di sini, kita membentuk poliamida. Kita punya karboksilat COOH dengan NH2 amina. Ternyata OH dari karboksilat dan hidrogen dari amina, itu mereka membentuk air gitu. Molekul yang lebih kecil. Sisanya yang mereka berikatan. Gitu. Jadi di sini kan tersisa, oke aku pakai warna lain deh. Tersisa yang ini ya, CO rangkap 2 sama NH kan. Udah deh mereka jadi berikatan jadi kayak gini. CO rangkap 2 sama NH. Gitu. Sama juga kalau yang buat yang ini polyester. Jadi OH sama hidrogen dari alkohol itu membentuk H2O. Sisanya kan CO rangkap 2 sama O. CO rangkap 2 sama O membentuk kayak gini. Gitu. Maka bisa nih kita prediksi kalau yang ini senyawa yang kita punya, OH dari karboksilat itu dengan satu hidrogen dari NH2 membentuk H2O. Oke, sisanya CO rangkap 2
Oke, warna lain. Sisanya CO rangkap 2 warna biru. Dengan NH, karena satu hidrogennya udah diambil ya di sini. Dengan NH itu untuk ikatan. Jadi seperti ini. Nah, ini dia. CO rangkap 2 sama NH. Gitu. Untuk karbon-karbonnya, si sudut-sudutnya itu kamu ikutin aja ada berapa sudutnya. Gitu ya. Jadi jawabannya itu yang ini. Dan itu tidak ada di opsi. Oke. Nah, kalau untuk ujung-ujungnya gimana, Kak? Yang di sini nih, yang di sini sama di sini. Gini loh, ini kan ujungnya kita punya CO rangkap 2. Nanti si CO rangkap 2 itu bakal berikatan lagi sama NH gitu loh. Makanya ceritanya dia itu memanjang. Sedangkan yang di pojok kanan, misalnya aku warna biru, tuah, kita punya NH, nanti dia bakal berikatan lagi gitu sama CO rangkap 2. Nah, makanya nanti dia memanjang, makin manjang gitu ya. Gitu deh. Jadi jawabannya itu yang ini, dan itu tidak ada di opsi. Nah, untuk contoh yang paling famous dari polimerisasi kondensasi itu adalah ini, pembentukan nilon. Sama kan, mirip kan dengan soal yang di atas. Kita punya ini COOH dengan NH2. OH-nya hilang sama satu hidrogen dari NH2 membentuk ini, ikatan poliamida. Di sini. Gitu. Oke, jadi itu polimerisasi kondensasi. Gampang. Udah selesai soalnya. Kayaknya tadi aku bilang 12 soal ya. Mungkin kayaknya cuma 11 deh. Sorry. Revisi. Cuma 11 ternyata. Oke, closingnya ternyata di slide yang terpisah aja ya. Oke, jadi sampai sini dulu. Ditunggu part yang terakhir, yang kedua. Oke, sip. Bye.